Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali kita pada saat ini. Doa dan harapan saya selalu kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan itu dimulai dari jiwa kita yang sehat. Di dalam jiwa, pikiran, kehendak, perasaan kita yang terus kita sehatkan tentu lewat firman Tuhan, itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita, masa depan kita. Karena itu barang siapa bisa memilih menjaga hatinya, jiwanya, pikirannya, maka keadaan dia pasti akan baik. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin bagi banyak orang semakin menakutkan, mengerikan, berita-berita tentang kematian karena COVID, walaupun sebenarnya banyak juga orang mati lebih banyak bukan karena COVID, tapi karena hal-hal yang lain. Tetapi karena mereka begitu ketakutan, akhirnya mereka memiliki imunitas tubuh yang lemah. Karena itu saya mau katakan, Rasul Yohanes berkata, aku berdoa supaya keadaan kamu baik-baik, sehat-sehat, sama seperti jiwamu. Jadi keadaan di luar kita ditentukan oleh keadaan jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita. Situasi, keadaan, pikiran, kehendak, dan perasaan kita menjadi sehat dan sangat bergantung. Kesehatannya itu tergantung apa yang kita kasih untuk jiwa kita. Kalau kita kasih perkara-perkara dunia, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tentu jiwa kita menjadi rusak dan tubuh kita akan terpengaruh karenanya. Tetapi kalau kita beri dia firman Tuhan, makanan yang terbaik untuk jiwa kita adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan karena perkara-perkara lahiriah. Justru kehidupan manusia itu sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saya percaya, bangunlah hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan mengalir pada kehidupan kita. Karena itu kembali kita ingin belajar topik tentang pengampunan. Kita sudah belajar berkat-berkat yang bisa kita terima ketika kita hidup di dalam pengampunan. Tubuh kita menjadi sehat, jiwa kita dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan kita terjamin. Karena jika kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi betapa mengerikannya kalau kita, saudara, hidup sebagai orang Kristen dan kita dipenuhi dengan luka, sakit hati, kepahitan, dan kita tidak mengampuni. Dan itu berbahaya sekali. Karena itu mari saya ajak kita hari ini, bagaimana caranya untuk kita bisa mengampuni. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup di dalam pengampunan. Dalam Kolose 2 ayat 13 saya bacakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, pengampunan adalah sebuah keputusan. Dan tentu kita akan mudah dan bisa mengampuni ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan yang telah mengasihi kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita harus melihat siapa diri kita. Diri kita adalah orang berdosa. Upah dosa adalah kematian dan maut, neraka yang seram mengancam kehidupan kita. Dan ketika kita sekarang menjadi orang percaya, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itulah yang seharusnya kita ingat. Makanya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah mengampuni ketika kita menyadari siapa diri kita, siapa Tuhan yang telah mengampuni kita, sehingga kita bisa dengan mudah. Makanya kita selalu berfokus kepada salib. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mudah bisa mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Sampai kapan Pak saya mengampuni dia? Berapa lama? Seperti pertanyaan Petrus. Saudara, sampai dia berubah. Kalau dia tidak berubah, tidak ada persoalan. Jadi masalah kita adalah Bapak Ibu, ketika kita bisa melihat siapa diri kita, kita mengalami kasih Tuhan, saya percaya kita bisa mengampuni.
Dan yang kedua, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ingat baik-baik, pengampunan bukan menuruti perasaan kita. Pengampunan adalah sebuah keputusan yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan, saudara jangan ikutin perasaan saudara. Karena perasaan luka, sakit, perasaan gak enak, perasaan-perasaan itu adalah racun. Dan kita perlu lawan dan caranya ambil keputusan. Tidak peduli bagaimanapun perasaan kita. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ambil keputusan. Seperti Engkau telah mengampuni aku ampuni orang itu. Itu sebuah keputusan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bisa mengampuni? Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 5-8 dan ayat 13 berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita lihat Bapak Ibu. Yang ketiga, kita nggak akan pernah bisa mengampuni selama kita tetap memakai kekuatan daging, kekuatan diri kita sendiri. Orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Artinya begini, kalau kita caranya tetap hidup dalam daging, kita sifat daging secara natural, kita akan selalu tidak bisa mengampuni. Itu yang sudah tertanam dalam hidup kita, yaitu tabiat dosa. Anggota-anggota tubuh kita ini berada dalam perhambaan dosa. Karena itu kita perlu hidup dalam roh. Artinya, saudara bisa mengampuni ketika kita terus membangun manusia rohani kita. Karena kita dalam makhluk roh. Dan di sini dikatakan perbuatan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging tidak mungkin bisa Bapak Ibu menyenangkan hati Allah. Tetapi ketika kita hidup dalam roh, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena itu bangun terus apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini untuk menjadi makhluk rohani. The man of God, manusia Allah. Kita adalah pria dan wanitanya Allah. Pria wanitanya Allah, dia hidup berjalan di dalam roh. Dia mulai memikirkan, menggantikan, merenovasi hal-hal yang salah. Renovasi itu adalah bangunan yang salah. Cara berpikir manusiawi kita, budaya kita, apa yang kita lihat, kita rasakan, itu sudah tertanam dalam hidup kita. Dan itu yang sering kali kita ikutin. Tetapi ketika kita hidup dalam roh, kita mulai belajar menerima yang dari atas. Apa kata Tuhan, itu yang kita ikutin dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa hidup di dalam pengampunan. Jadi ingat sekali lagi, kita bisa mengampuni ketika kita lihat siapa diri kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua adalah pengampunan adalah sebuah keputusan. Yang ketiga, mulai bangun hidup kita di dalam roh, mengikuti Tuhan dan kebenarannya. Dan lihat, Bapak Ibu akan hidup di dalam pengampunan. Dan kalau kita hidup dalam pengampunan, saudara adalah manusia yang kuat. Saudara adalah manusia yang dewasa. Saudara orang Kristen yang akan selalu berkemenangan. Karena tidak akan mudah lagi terluka, sakit hati, berpecah-pecah. Tidak lagi. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.